Hikmah yang ke-221 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, la tatlubanna baqa'al waridat ba'da an basatat anwaraha wa auda'at asraraha falaka fillahi ghina an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'. Artinya, janganlah engkau menghendaki tetapnya itu warid sesudah dia membukakan akan cahaya-cahayanya dan menitipkan akan rahasia-rahasianya. Maka bagi engkau itu pada Allah terkaya dari tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah bisa mengkayakan akan engkau daripada Allah oleh sesuatu. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-221 masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu membicarakan masalah warid. Sya'nul murid fi bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Kal kasfi, seperti kasaf, wa zuhuril haqa'iq, nampaknya hakikat-hakikat, wa halawatil ibadah, manisnya ibadah, dan lain-lainnya. Jadi seorang murid itu dia diberi Allah di pertengahan jalannya yang namanya warid, sehingga dia si murid tadi bisa mengetahui isi hati seseorang. Seorang murid itu di pertengahan jalannya bisa diberi Allah warid tadi berupa nampaknya hakikat-hakikat sesuatu. Dia mengetahui bahwa rahasia daun ini adalah bisa mengobati penyakit ini. Dia diberitahu oleh Allah rahasia buah ini bisa mengobati penyakit itu. Nah, di pertengahan seorang murid dalam perjalanannya itu diberi Allah yang namanya warid atau yang tersebut tadi. Termasuk juga warid itu adalah halawatul ibadah, kelezatan dalam ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, termasuk juga mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi-mimpi yang indah termasuk warid. Itu bisa diberikan Allah kepada seorang murid di pertengahan perjalanannya menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang murid itu memang dia suka yang demikian. Suka. Bisa mengetahui isi hati orang. Nah, tahu bahwa daun sirih ini bisa mengobati macam-macam penyakit. Dia jinak dengan yang demikian itu. Nah, warid seperti itu bisa menjadi penghalang seorang murid tadi bila mana dia sudah suka dengan itu. Nah, dia suka, dia bangga, dia gembira diberi Allah yang demikian. Nah, akhirnya seorang murid ini terputus jalannya menuju Allah karena dia asik, dia menikmati
pemberian-pemberian Allah berupa yang demikian tadi. Sehingga lupa tujuan yang sebenarnya adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu disebutkan dalam hikmah yang ke-20. Ma aradat himmatu salikin indama kushifa laha illa wanadathu hawatibul hakikah alladhi tatlubu amamak. Jadi seorang murid itu di pertengahan jalannya dia diberi Allah kelebihan-kelebihan. Di waktu itu ada yang berseru bahwa itu bukan tujuan engkau. Tujuan engkau itu di depannya. Nah, tujuan engkau itu di depannya. Disitulah yang sebenarnya engkau cari, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berupa yang demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang misalnya khalwat sekian hari atau sekian bulan. Dia lupakan dunia. Dia isi waktu dengan ibadah kepada Allah. Di bawah bimbingan gurunya. Beribadah kepada Allah. Sampai sekian bulan dia khalwat. Nah itu bisa diberi Allah warid tadi. Bisa diberi Allah warid berupa kasab. Doanya makbul. Itu sebagai fitnah cobaan bagi dia. Apakah dia menyenangi itu, maka dia akan terhenti jalannya. Tetapi warid itu bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Jadi yang namanya kasab, yang namanya mengetahui hakikat-hakikat itu bisa jadi penghalang jalan, tapi bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Bila dia senangi itu warid tadi, maka jadi penghalang. Tapi bila dia lewati tanpa dia hiraukan, maka si warid itu akan mengantarkan dia kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena yang demikian tadi, warid tadi bisa jadi penghalang, bisa jadi pengantar menuju ma'rifatullah. Nabbahal imam bihadil hikmah biqaulihi, maka Imam Ahmad ibnu Athaillah mengingatkan kepada seorang murid tentang warid itu. Sebuah warid apabila mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, maka namanya warid itu adalah membuahkan sesuatu buah yang dikehendaki, yang baik. Tapi bila warid itu menjadi penghalang seseorang menuju kepada ma'rifatullah, maka warid itu akan menjadi bencana kepada dirinya. Seperti kisah minggu yang lalu. Kisah Musa As-Samiri, kenapa sesat dari jalan Allah. Padahal dia diberi Allah warid. Siapa lagi Bal'am bin Ba'ura, kenapa dia sesat sampai matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Karena terlina dengan warid itu. Terlina dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberi Allah kepadanya. Yang mestinya itu mengantarkan dia menuju kepada ma'rifatullah. La tatlubanna baqa'al waridat idza afadat lakal ubudiyyata lillah wal ma'rifata bih wa la tahzan ala faqdiha لأنها حاملة لك هذه الفوائد فإذا أوصلت إليك ما كان فيها فلا تطلب بقاءها كما لا يطلب بقاء سعي البريد إذا بلغ الرسالة. Janganlah engkau wahai murid menghendaki warid itu tetap sesudah dia memberikan faidah kepada engkau, menjadikan diri engkau itu hamba Allah yang sebenarnya, sesudah dia itu memberikan faidah kepada engkau ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, jangan lagi kita hendak
tetap ada warid itu. Karena orang ma'rifat kepada Allah itu bisa ditarik Tuhan kasabnya. Bisa ditarik Tuhan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hakikat-hakikat sesuatu tadi. Dia dikehendaki oleh Allah untuk sibuk hanya berhubungan dengan Allah. Lagi dalam perjalanannya, seorang murid ini kasab, doanya mustajab. Nah, itu hanya mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Nah, begitu orang ini ma'rifat kepada Allah, jangan lagi hendak mencari warid tadi, karena dia sudah sampai kepada yang dituju, ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan ala faqdiha, jangan sedih kehilangannya itu. Kenapa dulu aku lagi belum ma'rifat, aku bisa kasab, mimpi Rasulullah segala macam. Sekarang begitu ma'rifat dengan Allah, kenapa itu kada ada lagi? Jangan sedih itu. Jangan sedih. Karena itu warid tadi membawakan bagi engkau ini faidah. Warid tadi sudah mengantarkan engkau kepada ini faidah. Bila mana dia sudah menyampaikan kepada engkau sesuatu yang ada padanya, jangan kamu minta, jangan kamu kehendaki tetapnya dia. Sebagaimana tidak dituntut dikehendaki tetapnya itu tukang antar surat bila mana dia sudah menyampaikan suratnya. Jadi warid itu laksana tukang surat, tukang pos. Nah, tukang pos. Bila sudah ia menyampaikan surat kepada kita, ia bulik jangan sedih. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah isi surat itu. Yang dimaksud isi surat. Namun kita asik melayani tukang pos, kada baca lagi surat itu kena. Nah, jadi warid kasab, doa mustajab waktu perjalanan seseorang, itu laksana tukang pos yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kada usah lagi diurus itu. Para muhibbin rahimakumullah. Falaka fillahi ghina an kulli syai' waqtifa, maka engkau itu sudah cukup dengan Allah dan sudah terkaya dengan Allah dari segala sesuatu. Kita sudah berhadapan dengan Allah, sudah muhadharah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa lagi kita mengurusi kasab, mengurusi ubat ini apa, ubat itu apa. Jadi kita sudah berhadapan dengan Allah dan itu sudah terkaya dari tiap-tiap sesuatu. Sudah cukup dari tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-waridat antajat al-ma'rifata billah wal ma'rifatu billah antajatil ghina wal iktifa billah. Warid tadi, mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi yang bagus, geritik-geritik hati yang bagus, kasab, doa mustajab, itu akan membuahkan ma'rifat lawan Allah. Ma'rifat kepada Allah itu membuahkan terkayanya, tercukupinya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi intinya yang dicari adalah bahwa agar kita ini merasa cukup Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita hendaknya merasa kaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Sehingga kita tidak membutuhkan kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu inti yang kita cari di dalam hidup ini. Kita terlalu banyak ketergantungan kepada selain Allah. Akhirnya kita dibebani oleh Allah mengurus sesuatu itu. Kita tergantung dengan harta, tergantung dengan segala macam, tergantung dengan kedudukan. Akhirnya dibebani Allah mengurusnya demikian. Andai kata kita hanya tergantung kepada Allah, Allah akan mencukupi segala yang kita maksud, yang kita kehendaki. Nah, jadi dengan Allah itu sudah terkaya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kafa billah waliya, cukuplah dengan Allah bahwa dia mencintai engkau. Cukup. Artinya kalau Allah itu sudah mencintai kita,
kita kada perlu peduli dengan orang lain cinta atau kada. Yang lain sarik kah, anti kah, pro kah, kontra kah. Kada jadi soal kalau sudah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita mengurus ini bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah, daripada mengurus supaya dicintai si fulan. 1000 orang 1000 nang diurus, lain-lain kehendaknya supaya si fulan itu simpati lawan aku. Macam ini cara menghadapi. Kayak apa si fulan supaya sayang dua aku, lain lagi cara menghadapinya. Sisi kayak apa supaya ketuju dua aku, lain lagi menghadapi. Macam-macam. Tapi kalau kita menuju agar Allah yang cinta kepadaku, hanya satu tujuan. Cukuplah Allah sebagai orang yang mencintai kita. Cukuplah Allah. Yang lain pada Allah kada perlu diurus. Ima cinta kepada kita, benci kepada sarahnya. Yang penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril bi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahul qabul bil ard. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah sayang lawan fulan, sayang Tuhan. Allah panggil Jibril. Jar Tuhan, wahai Jibril, itu aku sayang lawan fulan bin fulan. Cinta lawan inya, maka cintailah engkau. Cintai juga. Jibril disuruh Tuhan mencintai juga kepada fulan bin fulan tadi. Lalu Jibril berseru kepada penghuni langit, wahai malaikat, Allah menyatakan bahwa dia cinta kepada fulan bin fulan. Aku pun cinta juga kepada fulan bin fulan. Kalian pun hendaknya mencintai kepada fulan bin fulan itu. Kalau sudah ahlus sama ini cinta lawan kita, ahlul ardi ini kada ada urusannya lagi. Kalau orang langit cinta kepada kita, orang bumi kada perlu diurus. Kebanyakan kehendaknya. Kita kada mampu. Pikiran kita terbatas, indera kita terbatas. Nang dikehendaki ini macam-macam. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, dicintai Jibril, dicintai oleh penghuni langit, ahli langit pun cinta juga kepada fulan bin fulan tadi. Karena Jibril cinta, Allah cinta. Akhirnya fulan bin fulan tadi, karena dicintai oleh penghuni langit, diletakkan dia al-qabul di muka bumi. Nah, sehingga perkataannya didengar orang, sarannya dipakai orang, keberadaannya dicari oleh orang. Karena apa? Kan dasarnya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya. Cukuplah Allah yang mencintai kita. Nah, itu adalah buah daripada ma'rifatullah. Kalau kita kada ma'rifat dengan Allah, kita masih hendak mencari apa, simpati si fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kada kawakan kita mengurusin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai Tuhan yang diserahi perkara kepadanya. Kita ini kada kawa menjaga. Jangankan menjaga harta, menjaga orang lain, menjaga tubuh kita aja kada kawa. Kada kawa. Kada ada kemampuannya. Jangankan menjaga harta nang dalam lamari, apalagi kabun nang 20 kilo pada rumah kita. Menjaga anak nang di Jawa sekolah, kada akan bisa. Menjaga diri seorang aja kita kada kawa. Nah, kayak apa supaya semua itu baik teratasi? Wa kafa billahi wakil. Cukup serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serahkan kepada Allah. Maka diri kita akan dijaga oleh Allah. Harta kita dijaga oleh Allah. Keluarga kita dijaga oleh Allah. Amun kita seorang menjaga mata aja kada kawa. Maka kita guring siapa menjaga kita?
Amun kita bangun kawa menjaga ini. Kalau sudah guring, apalagi dibunuh orang ya tuh kada tahu. Tapi kalau Allah itu kita serahi menjagakan diri kita, nah akan dijaga oleh Allah. Wa kafa billah wakila. Nah ini yang diantar oleh warid tadi. Pada mulanya dapat ilmu ini, pada mulanya dapat kasab, pada mulanya dapat. Tapi yang dituju sebenarnya adalah demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hina idzin hudita wa kufita wa wukita." Seseorang itu bila keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumah, hendak ke pasar, hendak menuntut ilmu, hendak kemana, lalu dia mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat-kalimat intinya penyerahan kepada Allah. Penyerahan diri, penyerahan harta, penyerahan segala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, diseru oleh Allah, kufita engkau dicukupi, wa wukita engkau dijaga, wa hudita engkau diberi petunjuk. Nah, kenapa? Karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billah syahida. Al-Quran menyatakan wa kafa billah syahid, cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Kalau sudah kita ma'rifat kepada Allah, kita sudah merasa bahwa cukup dengan Allah dari segala sesuatu. Baik Allah sebagai pelindung, pemberi rezeki, pemelihara, yang mencintai kita, ditambah lagi wa kafa billah syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan diri kita ini. Nah, maulah kita riya beribadah, kada mau lagi. Hilang sendirinya riya itu. Kalau sudah kita wa kafa billah syahid. Yang penting Allah melihat aku. Orang lain nak melihat, nak ada itu urusannya. Tapi yang jelas aku cukup kalau sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahajud, cukup Allah yang menyaksikan. Aku bersedekah, cukup Allah yang menyaksikan. Aku berbuat baik, cukup Allah yang menyaksikan. Maulah datang riya. Ada mau datang lagi. Kenapa kita riya? Karena kita kada cukup. Allah seikung aja yang menyaksikan, hendak orang lain dia umpat. Anak sekampungan tahu pada kita bersedekah, anak seduniaan tahu kita orang yang baik. Jakanya kita wa kafa billah syahida, cukup Allah sebagai zat yang menyaksikan. Maka ada lagi yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjagakan kepada kita, kalau sudah kita ini dapat Allah, kada perlu lagi kita bakal hendak kepada yang lain-lainnya. Karena sudah kaya kalau kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah cukup kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamatul iktifa billah salasun ar-ridha 'anillah, al-ihtimam bi amrillah, adamul iltifat li ghairi. Tanda orang yang merasa cukup dengan Allah sebagai Tuhannya ada 3. Pertama, ar-ridha 'anillah. Dia ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Dia diberi Allah taat sehingga bisa tahajud, sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa sabar, bisa syukur. Dia ridha. Dan dia mengerti apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah memberi aku taat, Tuhan itu sebenarnya menghendaki agar kita bersyukur kepadanya. Ridha dengan Tuhan.
Allah memberi kita harta, mengerti ini Allah memberi harta, ini berarti Allah menghendaki aku agar syukur dan menggunakan harta ini di jalan yang diridhai Allah. Allah memberikan maksiat kepada kita, ridha, berarti jadi Allah menghendaki agar aku tobat kepada Allah. Berarti Allah menghendaki agar aku mengucapkan istighfar kepada Allah. Diberi Tuhan maksiat, ridha. Dan dia mengerti bila Allah menjatuhkan diriku dalam maksiat, berarti Allah menghendaki agar aku kembali kepadanya, agar aku mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Diberi Tuhan musibah lain, dia ridha dan mengerti yang dimaksud Allah bahwa agar dia sabar. Karena dengan sabar itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada dirinya. Nah, itu orang yang sudah cukup dengan Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, al-ihtimam bi amrillah, mementingkan perintah Allah. Nah, karena dia merasa bahwa hanya satu Allah, cukup dengan Allah, maka perintah Allah pun diutamakannya dari perintah-perintah yang lainnya. Perintah Allah pun diutamakannya dari perintah-perintah yang lainnya. Karena dia menganggap hanya Allah satu-satunya Tuhannya. Allah yang menjaganya. Hanya satu Allah yang memberiku segala-galanya. Maka perintah Allah pun dipentingkannya dari perintah-perintah yang lainnya. Nah, yang ketiga, adamul iltifat li ghairih, kada menoleh kepada selain Allah. Ya tadi, kalau sudah Allah tahu, apa yang lain tahu. Kalau Allah sudah cinta, apa lagi yang lain cinta. Kalau sudah Allah menjamin, buat apa yang lain lagi menjamin. Al-iktifa billah, adamul iltifat li ghairih, kada menoleh lagi kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu adalah merupakan kesimpulan tujuan hidup seorang hamba. Hendaknya bahwa hamba itu sebelum meninggalkan dunia ini, hendaknya dia sudah sampai kepada kedudukan ini, yaitu merasa cukup bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, perjalanan itu ialah perjalanan tariqah. Melalui macam-macam jalan, melalui cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, yang akhirnya dia akan sampai ke suatu titik di mana dia merasa bahwa cukup bagiku hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-222 insyaallah ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyatu wal 'ishrun ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil 'athaiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-222 dari Al-Hikamil 'Athaiyah. Berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tatallu'uka ila baqa'i ghairih dalilun ala adami wujdanika lah, wastihashuka bi fuqdani ma siwah dalilun ala adami wuslatika bih. Artinya, mengingininya engkau kepada kekalnya, kepada tetapnya selain Allah, itu merupakan bukti dalil atas tiada ma'rifatnya engkau bagi Allah. Dan liarnya engkau, galaunya engkau dengan kehilangan sesuatu selain Allah, itu merupakan bukti bahwa tiada sampainya engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-222 ini.
iradatuka baqa'a ghairih ta'ala ma'aka mimma yajurruka ila ma'siyatih dalilun ala bu'dika anhu. Menghendakinya engkau akan tetapnya sesuatu selain Allah daripada perkara-perkara yang membawa engkau kepada maksiat, maka itu suatu bukti atas jauhnya engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengingini kita akan tetapnya sesuatu selain Allah daripada perkara-perkara yang membawa kita kepada maksiat, maka itu suatu bukti bahwa kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya mulai dari pakaian. Pakaian ini seringkali menarik kita, membawa kita kepada maksiat. Tetapi kita ingin pakaian itu agar tetap ada pada kita. Nah, ini satu bukti bahwa kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada pakaian ini seringkali membawa kita maksiat. Tapi kita hendak ingin agar pakaian itu selalu ada pada kita. Berarti kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan ini seringkali membawa kita kepada maksiat. Baik itu berupa kesombongan, keangkuhan. Tetapi kita selalu ingin agar perhiasan itu ada pada kita. Nah, satu bukti bahwa kita jauh dengan Allah. Mestinya kalau kita sudah tahu pakaian ini seringkali membawa kita kepada maksiat, perhiasan ini seringkali membawa kita maksiat, mestinya itu dijauhkan daripada kita, disingkirkan daripada kita. Ini sebaliknya. Sudah tahu biasa bila memakai pakaian ini timbul keangkuhan, kesombongan. Bila memakai perhiasan ini timbul angkuh, sombong. Masih saja diingun, masih dipelihara. Berarti kita ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kendaraan sama aja juga. Tambah lagi apa? Pekerjaan kita ini seringkali membawa kita melanggar hukum Allah. Nah, pekerjaan ini seringkali membawa kita kepada maksiat. Karena bila kada maksiat, kada beruntung. Tapi tetap bekerja dengan pekerjaan itu. Satu bukti bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya pekerjaan ini kalau sudah tahu membawa maksiat, pekerjaan ini sudah tahu jadi berdusta, pekerjaan ini sudah tahu ada menipu, jangan digawe lagi itu. Disingkirkan pekerjaan itu. Mestinya demikian. Nah, kalau masih kita menggeluti pekerjaan yang sudah nyata membawa kita kepada maksiat, berarti kita jauh daripada Allah. Dalilun ala bu'dika anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cari pekerjaan yang kadang membawa kepada maksiat. Banyak. Cari pakaian yang tidak membawa kita kepada maksiat. Cari perhiasan yang tidak membawa kita kepada maksiat. Cari kawan yang tidak membawa kita kepada maksiat. Nah, mestinya demikian. Iradatuka baqa'a ghairihi ta'ala ma'ak min kulli ma yashghaluka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala dalilun 'ala 'adami sidqika ma'allahi ta'ala. Menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah bersama engkau dari tiap-tiap yang mengganggu engkau, mendinding engkau dari Allah.
satu bukti bahwa engkau tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tak ke atas sedikit pada yang tadi. Pakaian ini, perhiasan ini, kendaraan ini kalau membawa kepada maksiat, ya kada. Tapi seringkali membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Lalai. Seringkali kita sembahyang, tertunda. Seringkali pengajian kita tinggalkan. Seringkali sembahyang sunat kada dilaksanakan karena sibuk mengurusi ini. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membuat engkau lalai, membuat engkau sibuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita ingin bahwa pekerjaan itu masih ada pada kita, berarti kita tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang walaupun tidak sampai membawa kepada maksiat, tapi membuat kita lalai. Lalai belajar, lalai berzikir, lalai baca Quran, lalai sembahyang berjamaah, lalai silaturahmi, lalai segala-galanya karena sibuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan seperti itu masih kita ingini, masih kita minati, berarti itu kita kada jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari pekerjaan yang kada membuat sibuk. Cari pekerjaan yang bisa masih sembahyang berjamaah. Cari pekerjaan yang masih bisa menuntut ilmu. Cari pekerjaan yang masih bisa silaturahmi. Nah, yang demikian adalah tanda kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang bekerja, berusaha sedemikian rupa. Sembahyang zuhur taka asar, sembahyang asar kena taka rumah yang dah maghrib. Nah, ini sudah mengarah kepada dosa. Nah, pekerjaan seperti itu masih dipelihara, pekerjaan macam itu masih dilakukan, itu tanda kita jauh dari Allah. Karena sudah arah maksiat. Tapi kalau sudah arahnya hanya melalaikan kita dari zikrullah, nah itu tanda ketiadaan jujur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita kada jujurnya dengan Allah. Dalam sembahyang kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar, pengakuan kita. Jadi kita bahwa sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya pekerjaan kita ini melalaikan daripada Allah. Kan kada jujur ngarannya. Nah, kada jujur lawan Allah. Nah, jadi menghendakinya engkau akan kekalnya selain Allah daripada perkara-perkara yang membuat engkau sibuk atau mendinding engkau dari Allah. Dalilun ala adami sidqika ma'allahi ta'ala, itu dalil atas ketiadaan jujurnya engkau bersama Allah. Maka bila orang kada jujur lawan Allah, apalagi lawan makhluk Allah. Apalagi lawan makhluk Allah aja didustainya, apalagi kayak kita. Nah, mestinya kita bekerja menghendaki sesuatu, tapi yang jangan sampai membuat kita terlalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iradatuka baqa'a ghairihi ma'ak minal waridat kal kashfi wa ghairihi dalilun ala adami ma'rifatika billah. Menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah bersama engkau daripada warid-warid seperti kasab dan selainnya, itu dalil atas tiada ma'rifatnya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hendak selalu kasab,
kita hendak selalu tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, karena kita suah diberi Allah, kita biasa diberi Allah itu. Diberi Allah kasab, kita biasa. Diberi Allah mengetahui rahasia-rahasia ciptaannya, kita sudah biasa menerima itu. Nah, karena itu kita merasa kita hendak terus-menerus dapat itu. Hendak terus-menerus dapat kasab. Hendak terus-menerus dapat mengetahui perkara-perkara rahasia-rahasia ciptaan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita belum ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kalau sudah ma'rifat lawan Allah itu kada perlu lagi kita menghendaki adanya kasab, adanya tahu rahasia-rahasia ciptaan Allah. Itu sudah ketinggalan karena kita sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita ma'rifat, kada perlu lagi hendak ada hal-hal yang demikian. Nah, iradatuka baqa'a ghairihi ma'ak dalilun ala adam iktifaika billahi ta'ala. Kemudian lagi menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah beserta engkau. Itu satu dalil bahwa engkau tidak merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah seringkali mengucapkan hasbiyallah, cukup akan daku oleh Allah. Hasbiyallah, cukup akan daku oleh Allah, cukup akan daku oleh Allah. Nah, kalau kita menghendaki macam-macam masih ada pada kita, berarti kita kadang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ألا ترى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار اعترض عليه جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. Apakah engkau tidak melihat kepada Nabi Ibrahim, tidak mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan pada api? Ini Namrud menimbun api, menyalakan api. Lalu Ibrahim ini dimasukkan dalam satu wadah, lalu ditimbakkan wadah itu, gugurnya tina ke api itu. Menjelang kayak Maryam tuh. Nah, Maryam. Jadi Ibrahim dibuat di ujung Maryam itu, ditimbakakan kayaknya, melacung Nabi Ibrahim sampainya ke api. Nah, jadi Ibrahim ini begitu di udara, ditimbaknya oleh Namrudnya, Maryam ini, Nabi Ibrahim terbang, gugurnya kayaknya ke api yang sangat besar. Nah, di tengah-tengah udara itu datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Ujar Jibril, wahai Ibrahim, apakah engkau ada hajat? Apakah engkau ada perlu? Ujar Nabi Ibrahim menjawab, ini di udara nih. Amma ilaika fala. Kalau hajatku kepada engkau, wahai Jibril, tidak ada. Amma ilallah fabala. Kalau hajatku kepada Allah, maka ada. Nah, ini satu bukti bahwa ma'rifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah. Sampai Jibril pun Nabi Ibrahim tidak ada perlu. Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu? Ya Ibrahim, kalau kepada engkau aku pada perlu. Kepada Allah aku perlu. Nah, faqala, Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, sejahteralah atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu Nabi Ibrahim ini sampai gugur ke tempat api yang besar, Ibrahim kedinginan di sana. Nah, kuni bardan, jadilah engkau hai api dingin, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim.
Nah, di sini contoh bahwa ma'rifatnya Nabi Ibrahim itu kepada Allah membuat beliau merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tingkatan-tingkatan kita dari satu yang pertama, kalau kita menghendaki tetapnya ada sesuatu yang mengajak kita kepada maksiat, berarti kita masih jauh dengan Allah. Nah, atau kalau kita menghendaki adanya sesuatu, kita menginginkan adanya sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, tanda kita kada jujur dengan Allah. Kalau kita masih menghendaki adanya kasab, adanya mengetahui perkara gaib, berarti kita belum ma'rifat dengan Allah. Kalau kita masih menghendaki sesuatu selain Allah, berarti kita merasa belum cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mulai yang pertama. Singkirkan pada diri kita segala sesuatu apapun yang membuat kita jatuh dalam maksiat. Jangan dipelihara, jangan diingun, jangan dikehendaki ada di tubuh kita ini. Apapun yang membawa kita maksiat, hendaknya dijauhkan pada kita. Nah, kemudian sesudah itu, apapun yang membawa kita, pekerjaankah, apakah membuat kita lalai? Membuat kita lalai. Jangan lagi dikerjakan pekerjaan itu. Walaupun untung dunia, walaupun untung duitnya, tapi berapa sembahyang berjamaah nang tertinggal, berapa pengajian kada umpat, tidak ada artinya. Kada ada artinya. Sebesar apapun untung yang kita dapat, tapi meninggalkan sembahyang berjamaah, meninggalkan majelis taklim, itu rugi dan menyesal, pasti menyesal. Belum sampai di akhirat sudah menyesal. Pasti. Pekerjaan, gawian yang membuat lalai. Ada usaha yang membawa haram itu sudah nyata. Ini membuat lalai aja. Sembahyang tak undur, segala macam. Itu pasti akan menyesal. Tapi biasanya menyesal itu di tempat yang sudah tidak berguna penyesalan. Di mana di waktu menjelang kematian. Nah, jadi dua hal itu yang perlu kita tetapkan dalam diri kita. Singkirkan perkara yang membawa kepada maksiat. Singkirkan perkara yang membuat aku lalai daripada Allah. Nah, kemudian naik ke atas lagi. Jangan lagi menghendaki kasab, menghendaki kejagawan, menghendaki kesaktian kalau sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang tinggi, jangan lagi engkau mengharapkan sesuatu apapun daripada makhluk Allah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala segala-galanya bagi engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sesuai dengan sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta tolong lawan Allah. Kenapa? Karena Allah itu cukup sudah. Hendak napa lawan Tuhan? Minta lawan Allah. Nah, kayak apa caranya minta lawan Tuhan? Caranya minta lawan Tuhan kayak apa? Nah, minta, berdoa lawan Tuhan. Karena komunikasi kita dengan Tuhan hanya lewat doa. Nah, berdoa lawan Tuhan, ya Allah, misalnya berikanlah hamba hidayah. Ya Allah, berikanlah hamba ilmu. Berikanlah hamba ini taufik. Itu minta lawan Tuhan. Kayaknya dibukakan Tuhan hati kita. Dibukakan Tuhan hati kita. Dia Tuhan mau nikam hendak ilmu, sudah tangi guru anu ngaji situ.
Menikah hendak dapat hidayah, datangi si pulan, kawani pulan itu. Menikah hendak dapat taufik, cari si anu, kawani si anu. Nah, akan datang ilham kepada kita dari Allah untuk menjemput apa yang kita minta kepada Allah. Kalinya langsung kita minta, oh Tuhan ya Allah beri ilmu, jadi alim kalinya macam itu. Ya Allah hamba minta rezeki yang luas, turunan emas bisa pasahapan kalinya macam itu. Nah, cuma mintalah rezeki kepada Allah, bujur-bujur minta bujur-bujur, karena kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa beri rezeki. Minta rezeki kepada Allah, karena Allah beri ilham dalam kita, dalam hati kita. Biar Tuhan mau hendak dapat rezeki, berusaha. Hendak dapat rezeki yang luas, datangi si pulan, di sana ada jalannya yang bagus. Nah, jadi minta rezeki, minta kepada Allah. Minta ilmu, minta kepada Allah. Karena tunggu, Allah akan memberikan ilham dalam hati kita. Kemana kita menjemput pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wastihashuka bifuqdani ma yusawwisuka ma'allahi ta'ala dalilun ala adami wuslatika billahi ta'ala. Nah, gelisahnya engkau dengan kehilangan sesuatu yang mengganggu engkau bersama Allah, sesuatu dalil bahwa engkau belum sampai kepada Allah. Nah, kita sudah tahu nih, barang ini seringkali membuat aku maksiat kepada Allah. Barang ini seringkali membuat aku lalai dengan Allah. Hilang barangnya, kita sedih, berarti kita kada bujur lawan Tuhan ngarannya. Ini Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, sudah berbuat baik kepada kita. Ini barang membuat kita sombong, ini barang membuat kita agak, ini barang membuat kita angkuh. Ini ngarannya barang mengganggu dengan Allah hubungan kita. Nah, dihilangkan Tuhan barang tadi pada kita, lalu kita sedih. Berarti kita belum apa-apa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Idlau wasalata ilaih, karena jikalau engkau sampai kepada Allah, wasyahadtah, dan mata hati engkau sudah menyaksikan Allah, la ahbabta an la yakuna ma'aka syai'un yusawwisuka 'anillah ta'ala, niscaya engkau suka bahwa tidak ada sesuatu yang mengganggu engkau daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih bujur-bujur sudah sampai kepada Allah, ilmu kita nih sudah kita bisa hati musyahadah kepada Allah. Pasti kita ingin jangan ada yang mengganggu kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seringkali dicontohkan dalam kitab-kitab sufi dengan seorang pengantin. Nah, pengantin ini kan laki-laki diantar biasa ke rumah biniannya. Nah, diantar oleh tukang antar. Sampai di rumah biniannya, bertamuan lawan biniannya si pengantinnya. Tapi si pengantinnya kadang beriakan bulik lawan pengawal. Kamu jangan bulikan, kena gorengan dua aku sini. Berarti kadang cinta lawan bini itu ngarannya. Kadang beriakan bulik lawan pengawal itu. Mestinya kalau bujur-bujur cinta lawan bini-bini itu, lakasnya orang bulikan. Kasih bulikan, ini aku hendak bakhalwat lawan biniku. Kayak itu mestinya. Nah, ini kada dikiawi pengawal. Dibawa ke kamar, dibawa guringan. Berarti kada bujur-bujur cinta lawan nang dipinang si perempuan ini. Nah, itulah contoh orang dengan Allah itu mestinya senang kalau hilang penghalang. Ini kada gawian nang halal diraup, gawian nang bawa kepada dosa digawi, pakaian nang sering maksiat disimpan. Berarti lawan Tuhan itu hubungannya kada bujur. Cintanya kepada Tuhan itu kada bujur, ma'rifatnya lawan Tuhan kada bujur. Buktinya apa? Ketujuh, mengiyawi hal-hal yang mengganggu hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa inginnya engkau kepada tetapnya selain Allah dalam diri kita, itu bukti bahwa tiada ma'rifat dengan Tuhan.
Dan risaunya, galaunya engkau, sedihnya engkau karena hilang sesuatu yang mengganggu hubunganmu terhadap Allah, itu tanda bahwa engkau belum sampai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-223 insyaallah. Al-hikmatu tsalitsatu wal 'ishruna ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil 'ataiyah. Hikmah yang ke-223 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi. Wal 'adzabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa liwujudi hijabih. Fasababul 'adzab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazari ila wajhihil karim. Artinya bermula kenikmatan, kelezatan, sekalipun bermacam-macam nyatanya, hanya saja itu kenikmatan karena menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan kedekatannya. Dan azab sekalipun bermacam-macam nyatanya, hanya saja itu azab karena adanya hijab, dinding. Maka bermula sebab azab itu adalah adanya hijab, adanya dinding, dan menyempurnakan kenikmatan itu dengan memandang kepada zatnya yang mulia di dalam surga nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-223 ini. Na'imul qulub fi syuhudil mahbub wa iqtirabihi wa ridah, wa 'adzabuha fi hijabil mahjub wa bu'dihi wa sukhtihi. Bermula kenikmatan hati, kelezatan hati, itu ada pada menyaksikan yang dicintai dan dekat dengannya dan mendapat keridhaan yang dicintai itu. Itulah hati seseorang itu menjadi lezat, hati seseorang itu menjadi nikmat bila mana hati itu bisa memandang, menyaksikan yang dicintainya, merasakan kedekatannya dan mendapat keridhaannya. Sedangkan tersiksanya itu hati pada terhijabnya yang dicintai, jauhnya yang dicintai dan murkanya yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hati ini kenyamanannya hanya pada menyaksikan yang dicintainya, baik yang dicintainya itu yang baharu atau yang dicintainya itu yang qadim. Jadi yang namanya hati ini, dia akan senang bila mana bisa menyaksikan yang dicintainya itu. Hati merasa senang bila mana dekat dengan yang dicintainya. Hati merasa senang bila dapat persetujuan, keridhaan dari yang dicintainya. Baik yang dicintai itu Allah Subhanahu wa ta'ala
atau yang dicintainya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencintai seseorang, manusia. Nah, maka hati kita akan nyaman bila hati kita itu bisa memandang kepada orang yang kita cintai itu. Hati akan merasa tentram, merasa nikmat bila kita dekat dengan orang yang dicintai itu. Dan hati kita merasa lapang, merasa nyaman bila orang yang dicintai itu senang dengan kita. Nah, itulah perilaku hati. Disitulah kenikmatan hati. Disitulah kenyamanan hati ini. Sedangkan hati ini akan tersiksa. Hati ini akan pedih bila sudah tidak bisa lagi menyaksikan yang dicintainya. Hati akan merasa luka bila mana dibenci oleh orang yang dicintainya. Dan hati merasa gelisah bila mana jauh dengan orang yang dicintainya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kenikmatan hati. Di sini Imam Ahmad Ibnu Athaillah memperkenalkan kepada kita tentang hati. Apa yang disukai oleh hati itu. Ternyata yang dimaui, yang disenangi oleh hati itu hanya satu, yaitu bisa menyaksikan yang dicintainya. Wa na'imul ajsad, sedangkan kenikmatan tubuh, kenikmatan jasmani, fima yulaimu tab'aha, pada sesuatu yang sesuai akan tabiatnya jasmani. Min sihhatin, sihat, wa aklin ladhiz, makanan yang lezat, wa libasin fakhir, pakaian yang megah, wa gairiha, selainnya. Nah, ini kenikmatan jasad. Sihat, uklin ladhiz, makanan yang lezat, pakaian yang nyaman, rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, itu kenikmatan tubuh. Kenikmatan tubuh. Wa azabuha fima la yulaimu tab'aha, sedangkan tersiksanya tubuh ini pada sesuatu yang tidak sesuai tabiatnya. Min maradin, sakit, wa ju'in, lapar, wa atsin, dahaga, wa gairiha, selainnya. Bila mana kita sakit, tubuh ini tersiksa. Tubuh tersiksa. Hati belum tentu tersiksa. Hati belum tersiksa. Karena berbeda antara yang tabiatnya tubuh dengan hati. Berapa banyak orang yang sakit tubuhnya tapi hatinya lapang. Berapa banyak orang yang susah, makan serba sedikit tapi hatinya bahagia. Berapa banyak orang yang bergelimang harta tapi hatinya resah. Nah, jadi karena beda antara yang dibutuhkan hati dan tubuh ini. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sudah tahu apa yang dicintai, apa yang disenangi oleh hati, apa yang disenangi oleh tubuh kita. Na'imul qulub ghalaba na'imal ajsad li'annahu aqwa wa ashad. Kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh. Kenikmatan hati mengalahkan kenikmatan tubuh. Karena itu kenikmatan hati lebih kuat. Berapa banyak orang yang terpisah dari kekasihnya, dihidangkan makanan yang lezat, jadi pahit. Berapa banyak orang yang hatinya sakit, diberikan pakaian yang megah, tidak ada arti baginya,
karena hatinya terluka. Nah, demikian pula berapa banyak orang yang hatinya senang, hatinya gembira, hatinya menyaksikan yang dicintainya, walaupun tubuhnya luka, walaupun tubuhnya sakit, tapi tetap hatinya gembira. Kenikmatan hati itu lebih kuat dari kenikmatan tubuh. Oleh karena itu kenikmatan hati bisa mengalahkan kenikmatan tubuh itu. Faqad ruwiya anna rajulan daraba 99 sautan fama saha wa la ta'awwaha wa la istaghath. Falamma duriba al-wahidata allati biha tamamul ihsaha wa istaghath. Faqila lahu bidzalik faqala al-'ainu allati duribtu min ajliha tanzuru ilaiha bit-tis'ah wa tis'in wa bil wahidah hujibat anni. Ada seorang laki-laki. Laki-laki ini mencintai seorang perempuan sampai kepada kerindangan. Kerindangan laki-laki ini lawan perempuan. Si perempuannya kada tahu menahu. Kada tahu menahu. Pada orang kerindangan kada tahu. Jadi si laki-laki ini tiap kali bertamu, tiap kali lewat dengan perempuan terus lalu melutut matanya memandang perempuan. Sampai-sampai akhirnya perempuan itu marah. Karena dianggap ini apa? Mengganggu. Dicangangi aja orang sampai habis, sampai jauh, hanya lampi cangang. Rasa terganggu, bini-bini dicangangi macam itu. Dilaporkannya lawan keluarganya. Ada di situ laki-laki yang bila liwat ulun di situ dicanganginya behiman. Nah, maka datanganlah keluarganya sambil membawa si perempuan tadi, menunjukkan mana laki-lakinya. Berangkatlah keluarga dengan perempuan sampai di tengah jalan, tuh laki-lakinya, dia si perempuan tadi. Itu laki-lakinya. Ditangkap laki-laki tadi, dipukul. Si perempuan tadi ngamali hati. Di hadapan si perempuan itu dipukul laki-laki tadi. 90 kali pukul. 91 pukul sampai 99 kali pukul. Sedikit pun laki-laki itu kada berteriak, kada beraduh, kada minta tolong. Begitu pukulan yang ke-100 baku jiak laki-laki. Aduh, tolong. 100 kali dipukul. Ditanya oleh orang, laki-laki itu kenapa ikam? 99 kali dipukul, ini tak koreng aja. Kada baku jiak, kada minta tolong. Ada 99 kali dipukul. Sekali pukulan yang terakhir, ikam kujiak kesakitan minta tolong. Kenapa garang tagancangkan apa ampian tadi pukulannya? Nah, ujar si laki-laki itu menjawab, 99 kali aku dipukul, mataku masih bisa memandang perempuan itu. Oleh karena itu kada kurasakan pukulan yang sakit itu, karena mataku masih bisa menyaksikan orang yang kucintai. Nah, pukulan yang ke-100 itu perempuan tadi pergi dari hadapanku. Itulah yang membuat sakit pukulan yang terakhir tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu mengalahkan kenikmatan tubuh. Dipukul, disakiti, tetap kadang merasakan sakit. Sebab matanya masih bisa melihat orang yang dia cintai, perempuan tadi. Begitu perempuan tadi hilang, sekali pukul sudah kuciak. Kenapa? Nang dicintai sudah kada dilihat lagi, sudah kada di hadapannya lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu melebihi daripada kenikmatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Walihadzal ma'na tana'amal 'arifun bidhurubil baliyat lamma syahada qulubuhum iqbalallah ilaihim wa ridahu anhum. Oleh karena ini makna senanglah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Senanglah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu dengan berbagai macam bala yang mereka terima. Manakala menyaksikan hati mereka berhadapnya Allah kepada mereka dan ridhanya Allah dengan mereka. Nah, orang-orang arif itu walaupun mereka sakit ini, sakit itu, macam-macam bala, mereka tetap senang. Kenapa? Karena mata hati mereka melihat Allah berhadap kepada mereka. Allah ridha dengan mereka. Sehingga sakitnya tubuh ini kadang mereka hiraukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini satu bukti lagi menunjukkan bahwa kenikmatan hati itu lebih kuat daripada jasad ini. Nah, ini ada dua kisah tadi. Kisah yang pertama, kisah laki-laki itu urusan dunia, mencintai perempuan. Dipukuli kada sakitnya, kada bakuciak karena masih bisa memandang perempuan yang dia cintai. Apalagi orang yang ma'rifat dengan Allah, manakala hati mereka itu menyaksikan Allah berhadap dengan mereka, Allah senang dengan mereka, bagaimanapun bala yang ditimpakan kepada mereka itu adalah sesuatu yang mereka rasakan, kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah memberikan kita bala, musibah, walaupun kasusuban, nah itu Allah gugurkan berapa dosa dari tubuh kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, walaupun hanya kasusuban, apalagi macam-macam. Nah, itu artinya berhadapnya Allah kepada orang yang diberinya musibah itu. Nah, di waktu orang yang kena musibah itu melihat mata hatinya Allah senang, Allah memberi pahala, Allah berhadap, itulah yang bisa menyebabkan mereka melupakan sakit jasmaninya itu. Karena mata hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Pana'imul hakikil matlub huwa na'imul qulub bidarid dunya wa bidaril akhirah. Kenikmatan yang sebenarnya yang dituntut itu adalah kenikmatan hati sebenarnya. Kenikmatan hati sebenarnya. Tapi hendaknya di dunia dan di akhirat. Kenikmatan yang kita cari itu hendaknya kenikmatan hati baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hati kita nikmat, di akhirat hati kita senang. Nah, itu yang nikmat sebenarnya. Itu kelezatan yang sebenarnya yang dicari. Kalau kita hanya nikmat hati di dalam dunia, bagi orang-orang yang mencintai harta dapat harta, orang yang mencintai kedudukan dapat kedudukan. Hatinya nikmat tapi dalam dunia, di akhirat belum tentu. Hatinya senang, hatinya nikmat. Nah, yang kita cari ini di dunia hati kita senang, di akhirat hati kita senang. Nah, itu kenikmatan yang sebenarnya. Fahuwa lil arifin, dan yang demikian itu hanya bisa bagi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ma'rifat dengan Allah lah yang bisa hatinya senang di dunia, senang di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah, lianna mahbubahum yabqa wa mahbuba ghairihim yafna. Karena yang dicintai orang-orang ma'rifat itu abadi. Nah, yang dicintai oleh orang-orang ma'rifat itu kekal, Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan hatinya pun kekal abadi. Sedangkan yang dicintai oleh orang-orang yang tidak ma'rifat itu binasa. Mencintai suami, mati suaminya, jadi sakit hati. Mencintai istri, mati jadi sakit hati. Mencintai orang tua, mencintai anak, mati jadi sakit hati.
Jadi kesenangan hati orang-orang yang tidak ma'rifat itu, kesenangan hatinya tidak abadi karena yang dicintainya tidak abadi. Orang yang mencintai harta, lalu dapat harta kada abadi. Maka kesenangan hatinya pun kada abadi. Nah, jadi li'anna mahbubahum yabqa, karena yang dicintai oleh orang-orang ma'rifat itu abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia hatinya senang, di akhirat apalagi. Wa mahbuba ghairihim yafna, dan yang dicintai oleh selain orang-orang ma'rifat itu yafna, binasa, maka kenikmatan hatinya pun akan hilang binasa. Tana'amu bidari dunya bisyuhudi rabbihim wa bidaril akhirah bin nazar ila wajhihil karim. Orang-orang yang ma'rifat itu mereka senang hatinya di dunia karena hatinya selalu musyahadah dengan Tuhan mereka. Orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu hatinya nikmat di dalam dunia karena hatinya musyahadah dengan Tuhan. Dan di akhirat hati mereka akan selalu naim, selalu nikmat dengan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi intinya dari hikmah yang ke-223 ini adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, terutama kesenangan hati, kebahagiaan, hanya satu, yaitu ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesenangan yang abadi, itulah kesenangan yang hakiki. Bagi orang-orang yang tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak ma'rifat dengan Allah, andai kata dia senang, kesenangannya sebentar akan hilang. Bahkan dalam dunia bisa hilang, belum sampai ke akhirat. Karena hilangnya orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau hendak mencari kesenangan, jangan di harta. Hendak mencari kesenangan, jangan di kawan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di kedudukan. Hendak mencari kesenangan hati, jangan di pasangan hidup. Hendak mencari kesenangan hati, jangan yang lain-lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, carilah kesenangan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita akan selalu senang, baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan khususnya pada malam Rabu ini merupakan langkah kita untuk menuju ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-224 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Ma tajiduhul qulubu minal humum wal ahzan pali ajli ma muni'at min wujudil ayan. Artinya sesuatu yang mendapati akan sesuatu itu oleh hati daripada kerisauan dan kesedihan, maka itu dikarenakan dicegahnya itu hati daripada adanya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal humuma wal ahzan ad-dunyawiyah allati tajiduhal qulub sababuha adamu musyahadatillahi ta'ala. Sesungguhnya kerisauan menghadapi sesuatu yang akan datang dan kesedihan-kesedihan yang sifatnya urusan dunia, yang mana itu kerisauan, itu kesedihan datang ke dalam hati
disebabkan hati itu tidak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena hati kita ini terdinding daripada Allah, hati kita ini lupa kepada Allah, hati kita hanya memandang kepada diri kita, disitulah timbulnya kerisauan, timbulnya kesedihan. Seandainya hati kita ini musyahadah kepada Allah, niscaya tidaklah ada kerisauan dan kesedihan duniawi itu. Falau syahadallaha ta'ala al-ghaniyyal karim al-qawiyyal azizal hakim lakana daimal farahi wassurur wan na'im. Jikalau seseorang itu musyahadah hatinya kepada Allah, nah, jikalau seseorang itu hatinya menyaksikan Allah yang maha kaya, maha pemurah, maha kuat, maha mulia, maha bijaksana, niscaya hati orang itu selalu gembira dan berada di dalam kesenangan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata hati kita ini hati kita melihat bahwa Allah itu maha kaya, Allah Tuhan kita itu pemurah, Tuhan kita itu maha bijaksana, niscaya hati kita ini selalu gembira dan selalu di dalam kenikmatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Ini waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu guha di Jabal Thur, dikepung oleh orang Quraisy. Ini dalam guha. Orang Quraisy naik ke atas. Andai kata orang Quraisy itu menengok ke bawah, kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Orang Quraisy itu rupanya kada boleh lihat ke bawah. Nah, lihatnya hanya ke muka kiri kanan. Andai kata ke bawah, melihat. Nah, di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu risau. Ya Rasulullah, andai kata mereka lihat ke bawah, kita kelihatan. Ya Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan risau, jangan sedih, bahwa Allah itu beserta kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Nabi sedikit pun kada risau, Nabi sedikit pun kada khawatir, karena beliau musyahadah, menyaksikan bahwa Allah itu bersamanya. Wa kama qala ta'ala li Daud alaihi salam, sebagaimana Allah berfirman bagi Nabi Daud alaihi salam, bi fafrah wa bi dzikri fatana'am. Wahai Daud, dengankulah engkau itu bergembira. Karena Allah ini Allah ini adalah zat Tuhan yang maha segala-galanya. Maka denganku engkau gembira, dan dengan berzikir kepadaku engkau bersenang-senang. Wa qala al-Imam Shibli rahimahullah, berkata Imam Shibli, man arafa Allah la yakunu lahu ghammun abada. Barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, tidak ada baginya itu duka cita selama-lamanya. Wakila, dan dikatakan orang, man kana nazaruhu ila mahbubih wa musyahidan li jamalih lam yabqa lahu hammun wala gham. Orang yang pandangannya itu kepada orang yang dicintainya, menyaksikan keelokannya, tidaklah tinggal baginya kerisauan dan kesedihan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi
ada beberapa poin yang kita garis bawahi di dalam hikmah ini. Yang pertama, bahwa kita risau, kita khawatir menghadapi masa depan, itu sebabnya adalah kita terdinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebabnya adalah kita belum menjadikan Allah itu sebagai zat yang dicintai. Nah, andai kata kita menjadikan Allah itu zat yang dicintai, nah, kita bisa menyaksikan zat yang dicintai itu dengan hati kita, niscaya hilanglah kerisauan, hilanglah kesedihan yang ada di dalam hati kita itu. Nah, al-arif billah al-musyahidu rabbah alima annama qadallahu alaihi la yakhlu an hikmatin wa khairin yarji'u ilaih. Orang yang ma'rifat dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa sesuatu yang ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah atasnya, tidak sunyi, tidak kosong daripada hikmah dan kebaikan yang kembali kepadanya. Jadi menghadapi apapun, kada risau, kada khawatir. Nah, karena apa? Karena ia meyakini bahwasanya yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti ada kebaikan di dalamnya yang kembali kepada kita itu. Bal yarda bihi, bahkan dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang yang ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah menyaksikan mata hatinya kepada Tuhannya. Apapun yang dihadapinya tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, karena apa yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya pasti di dalamnya mengandung kebaikan, mengandung hikmah yang kembali kepada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita sudah ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, nah, apakah boleh kita berdoa kepada Allah? Beliau mengatakan, ad-du'a la yunaqidur ridha. Nah, doa itu tidak bertolak belakang dengan ridha. Orang yang berdoa kepada Allah bukan berarti dia tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ad-du'a la yunaqidur ridha. Doa itu tidak bertentangan dengan ridha. Iza da'a bi adabi, bila mana dia berdoa dengan adabnya doa itu. Li'annahu amrun ta'abbudiyun amaranallahu bih, karena doa itu adalah perkara ibadah yang disuruh kita oleh Allah dengannya, sebagaimana Allah berfirman, ud'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita menghadapi sesuatu yang sulit, dan itu merupakan ketetapan Allah kepada kita. Kita wajib ridha. Bukan berarti kita kada boleh berdoa. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa dengan adabnya, dengan tata caranya berdoa itu. Jadi doa itu disuruh oleh Allah. Nah, di antara adab-adab doa yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti baik untuk kita. Nah, kita minta kepada Allah dalam doa itu sesuatu yang pasti baik dengan kita. Apa yang pasti baik dengan kita? Kuat iman, kuat keyakinan,
minta supaya dibaikkan akhlak, ini pasti baik. Minta supaya mati husnul khatimah, pasti baik. Minta diberikan zuriat yang saleh dan salihah, pasti baik. Minta supaya mati masuk surga, pasti baik. Nah, jadi yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti membawa kebaikan dengan kita. Nah, apabila yang kita minta itu belum tentu baik dengan kita, maka mintalah sesuatu itu digantungkan dengan baik. Digantungkan dengan baik. Nah, yang belum tentu baik itu apa contohnya? Kaya. Kita ini hidup dalam kemiskinan. Kalau kita hendak minta kaya, kaya belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta kaya kepada Allah, maka gantungkan dengan baik. Artinya Allah luaskan rezeki hamba jika itu membawa baik untuk hamba. Nah, itu adab doa. Karena kaya itu belum tentu baik. Jadi mintalah kepada Allah kaya jika itu baik untuk hamba. Panjang umur belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta panjang umur, tambah ya Allah panjangkan umur hamba jika itu baik untuk hamba. Sihat belum tentu baik. Sihat itu belum tentu baik. Karena banyak orang yang sakit justru lebih baik hubungannya dengan Allah ketimbang dia sihat. Nah, bila minta sihat kepada Allah, gantungkan jika sihat itu baik untuk hamba. Nah, itu adab berdoa. Bila kita berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya, doa itu kadang bertentangan dengan ridhanya kita kepada yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para muhibbin rahimakumullah. Nah, orang yang arif dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa yang ditetapkan Allah atasnya itu tidak kosong, tidak sunyi dari kebaikan yang kembali kepada dirinya. Oleh karena itu dia ridha dengan semuanya itu. Jadi doa tidak bertentangan dengan ridha. Kenapa kita berdoa? Disuruh Tuhan. Nyakanya Tuhan kadang beriakan berdoa, aku kadang berdoa. Ini orang miskin, orang sakit, ditentukan oleh Allah. Dia riba dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan menyuruh berdoa, ya berdoa. Andai kata Tuhan melarang berdoa, ya kada berdoa. Nah, itu kada bertentangan dengan riba. Dengan riba. Wa kadzalika tadawi, demikian pula berubat. Nah, berubat itu kadang bertentangan dengan riba. Idza tadawa bi adabih, bila dia berubat dengan adabnya berubat. Kita berubat tidak bertentangan dengan riba kepada yang ditakdirkan oleh Allah. Asal berubat itu dengan adab tata berubat. Apa adabnya orang berubat itu? Yang pertama, imtithalu amrillah, menjunjung perintah Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, tadawau ibadallah, berubatlah kamu wahai hamba Allah. Nah, jadi berubat itu pertama tujuannya disuruh oleh Tuhan. Bukan aku kada riba dengan penyakit yang diberi Tuhan, riba. Tapi Tuhan nyuruh berdoa, ya berdoa. Pertama itu. Yang kedua, adabnya berubat itu i'tiqad yang bulat di dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penting. Orang berubat itu i'tiqad dalam hati yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-tadawi bima ahallallah, berubat itu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah.
dengan obat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau obat-obatan sudah menyimpang dari jalan Allah, maka kada perlu berobat. Itu ngarannya kada riba dengan takdir Allah. Karena cara berobatnya bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Asal obatnya itu obat yang dihalalkan, obat yang dibolehkan. Nah, yang keempat, adabnya berobat itu ada talabus syukri ala ni'mati sihah. Menuntut syukur atas nikmat sihat. Nah, kalau kita sakit nih, kita kadang-kadang mensyukuri nikmat sihat. Aku hendak dapat nikmat sihat, syukur nikmat sihat itu. Nah, oleh karena itu berobat. Nah, asalkan kita berobat dengan tata cara yang demikian, itu kada bertentangan dengan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi berobat pertama menjunjung perintah Allah. Walaupun Allah yang menentukan, menakdirkan sakit, tapi Allah nyuruh berobat, ya berobat. Yang kedua, i'tikad dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berobat dengan obat yang dihalalkan dalam agama. Yang keempat, berobat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan syukur atas nikmat sihat. Nah, mung kita garing kada kau mensyukuri nikmat sihat. Kada kau mensyukuri nikmat sihat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa kadzalikal buka, demikian pula menangis. Menangis itu bukan berarti kada ridha dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah, dapat bala, kalau kita menangis, berarti kita kada ridha, lawan itulah bukan kada ridha. Antara tangis dengan ridha itu kada ada sangkut paut. Bila menangis kada ridha, bila ridha kada menangis, kada macam itu. Ridha itu urusan hati. Tangis itu urusan zahir. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabki hina ukhtudira waladuhu Ibrahim wa huwa bi a'la maqamatin minar ridha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ketika putra beliau Ibrahim dalam sakaratul maut. Ibrahim anak Nabi sakit dalam sakaratul maut. Nabi kita titikan banyu mata, menangis. Padahal Nabi ini orang yang paling tinggi kedudukannya, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tangisan itu kada bertentangan dengan ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulan daripada hikmah yang 224 ini, hati kita yang sedih, hati kita yang risau, hati kita yang khawatir terhadap perkara-perkara duniawi, itu sebabnya kita kada ma'rifat dengan Allah. Andai kata kita ma'rifat dengan Allah, bahwa yang diputuskan oleh Allah itu pasti kebaikan untuk kita, maka hati kita akan selalu dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang dan gembira. Kita yakin bahwa yang diputuskan oleh Allah untuk kita pasti kebaikan dalamnya untuk kita. Pasti ada hikmah yang kembali kepada kita. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang ma'rifat dengan Allah itu dalam kegembiraan hati mereka itu, dalam kesenangan hati mereka, karena meyakini bahwa Tuhan melakukan dengan demikian tadi. Nah, kemudian hikmah yang ke-225 insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم